Tuhan menciptakan 100 bagian cinta, 99 disimpan di sana, dan hanya 1 bagian yang diungkapkan ke dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menjelaskan makna cinta sejati dan apa itu yang dikatakan cinta, dan kapankah perasaan cinta itu dimulai. Kapankah waktu yang tepat untuk kita mengatakan cinta? Ketahuilah, cinta tidak pernah meminta, selalu memberi. Cinta membawa penderitaan, tapi tidak pernah menyimpan dendam dan tidak pernah dendam. Di mana ada cinta, ada kehidupan. Sedangkan kebencian membawa kehancuran. Soal Allah menganugerahkan kita 2 kaki untuk berjalan, 2 tangan untuk memegang, 2 telinga untuk mendengar, dan 2 mata untuk melihat. Tapi mengapa Tuhan hanya memberi kita sepotong hati? Jawab, karena Tuhan telah memberikan sekeping hati lagi kepada seseorang untuk kita temukan. Soal, apa yang harus kita lakukan jika kita mencintai seseorang? Jawab, jika kita mencintai seseorang, kita akan selalu mendoakannya meskipun dia tidak ada di sisi kita. Dengarkanlah ini baik-baik. Jangan pernah berkata selamat tinggal jika kamu masih ingin mencoba. Jangan pernah menyerah jika kamu masih merasa sanggup. Dan jangan pernah mengatakan kamu tidak mencintainya lagi jika kamu masih belum bisa melupakannya. Soal, apakah itu cinta sejati? Jawab, cinta sejati adalah ketika dia mencintai orang lain dan kamu masih bisa tersenyum sambil berkata, "Aku turut bahagia untukmu." Soal, kapankah perasaan cinta dan suka itu dimulai? Jawab, perasaan cinta dimulai dari mata, sedangkan perasaan suka dimulai dari telinga. Jadi, jika ingin berhenti menyukai seseorang, tutup saja telingamu. Namun ketika kamu mencoba untuk menutup mata dari orang yang kamu cintai, cinta itu berubah menjadi air mata dan terus tinggal di hatimu untuk waktu yang lama. Soal, lalu cinta itu akan datang kepada siapa saja? Jawab, cinta datang kepada orang-orang yang masih memiliki harapan, bahkan ketika mereka telah dikecewakan. Kepada mereka yang masih percaya meski telah dikhianati, kepada mereka
yang masih ingin mencintai meski pernah disakiti sebelumnya, dan kepada mereka yang memiliki keberanian dan kepercayaan diri untuk membangun kembali kepercayaan. Soal kapan kita akan mengucapkan kata-kata cinta? Jawab, jangan simpan kata-kata cinta untuk orang yang kamu cintai sampai dia meninggal, karena pada akhirnya kamu harus menuliskan kata-kata cinta itu di batu nisannya. Sebaliknya, ucapkan kata-kata cinta yang tersimpan di benakmu sekarang selama masih ada kehidupan. Soal dalam percintaan, kenapa harus adanya perpisahan? Atau kenapa cinta itu tidak selamanya harus memiliki? Jawab, mungkin Tuhan ingin kita bertemu dan jatuh cinta dengan orang yang salah sebelum kita bertemu dengan orang yang tepat. Cinta tidak mengajari kita kelemahan, tetapi membangkitkan kekuatan. Cinta tidak mengajari kita mencela diri sendiri, tetapi menginspirasi keberanian. Cinta tidak melemahkan semangat, tetapi membangkitkan semangat. Dan cinta bisa mengubah pahit menjadi manis, debu menjadi emas, keruh menjadi jernih, sakit menjadi penyembuh, penjara menjadi sumur, penderitaan menjadi rahmat, dan amarah menjadi rahmat. Soal, bukankah sangat menyakitkan apabila kita mencintai seseorang yang tidak mencintai kita? Jawab, memang menyakitkan mencintai seseorang yang tidak mencintaimu. Tetapi lebih menyakitkan adalah mencintai seseorang dan kamu tidak pernah memiliki keberanian untuk mengungkapkan cintamu kepada mereka. Hal yang paling menyedihkan dalam hidup adalah ketika kamu bertemu dengan seseorang yang sangat berarti bagimu, hanya untuk menemukan bahwa pada akhirnya itu tidak masuk akal dan kamu harus melepaskannya. Kita tahu bahwa kita sangat merindukan seseorang. Namun ketika kita memikirkannya, maka hatimu akan hancur berkeping-keping. Dan hanya dengan mendengar kata "hai" darinya bisa menyatukan kembali kepingan hati. Tuhan menciptakan 100 bagian cinta, 99 disimpan di sana, dan hanya 1 bagian yang diungkapkan ke dunia. Dengan cinta yang sepihak itu, makhluk saling mencintai. Hanya seekor kuda mengangkat kakinya karena takut anaknya terinjak. Terkadang kamu tidak menghargai orang yang mencintaimu sepenuh hati, hingga kamu kehilangan mereka. Padahal saat itu tidak ada gunanya menyesal pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jangan mencintai seseorang seperti bunga, karena bunga mati saat musim berganti. Cintailah mereka seperti sungai, karena sungai mengalir selamanya.
Cinta dapat melunakkan besi, menghancurkan batu, membangkitkan orang mati, dan menghembuskan kehidupan ke dalamnya dan membuat budak menjadi pemimpin. Ini adalah inti dari cinta. Awal dari cinta adalah membiarkan orang yang kamu cintai menjadi dirinya sendiri dan tidak mengubahnya menjadi citra yang kamu inginkan. Jika tidak, kamu hanya menyukai pantulan dirimu yang kamu temukan dalam dirinya. Cinta adalah perasaan yang harus dimiliki oleh setiap manusia, seperti setetes embun yang turun dari langit, bersih dan murni. Hanya tanah yang menerimanya. Jika jatuh di tanah tandus, tumbuh karena embun kejahatan, kebohongan, tipu daya, langkah bengkok, dan hal-hal tercela lainnya. Namun, jika jatuh di tanah yang subur, maka akan tumbuh kesucian hati, ketulusan, kesetiaan, akhlak yang tinggi, dan sifat-sifat terpuji lainnya. Kata-kata cinta yang lahir hanya di bibir dan bukan di hati akan dapat menghancurkan seluruh jiwa, sedangkan kata-kata cinta yang lahir dari hati yang tulus, dia mampu menyembuhkan semua luka di hati orang yang mendengarnya. Kamu tidak pernah tahu kapan kamu akan jatuh cinta. Namun, bila saat itu tiba, raihlah dengan kedua tanganmu dan jangan biarkan dia pergi dengan sejuta tanda tanya di hatinya. Cinta bukanlah kata murahan dan biasa terucap dari mulut ke mulut, tapi cinta itu indah dan suci, pemberian Tuhan jika manusia dapat menilai kemurniannya. Bukan laut namanya kalau airnya tidak berombak. Bukan cinta namanya jika perasaan tidak pernah terluka. Bukan namanya kekasih jika hatinya tidak pernah rindu dan cemburu. Jatuh cinta itu mudah, dicintai juga mudah. Tapi untuk dicintai oleh orang yang kita cintai adalah hal yang sulit didapat. Satu-satunya cara agar kita mendapatkan cinta bukanlah dengan menuntut untuk dicintai, tetapi dengan mulai memberikan cinta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun.